Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada video kali ini saya dan rekan saya akan menjelaskan sedikit tentang barisan. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Juju Jumaroh dan saya sendiri Ditanurul Selviandes sebagai moderator pada presentasi kali ini. Adapun sub pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua definisi 10.1, yang kedua definisi 10.2, yang selanjutnya yaitu ada definisi 10.3, lalu ada lemma 10.4, ada teorema 10.5 dan teorema 10.6. Baik, masuk pada bagian pendahuluan. Sebuah barisan himpunan S adalah suatu fungsi di mana domainnya atau daerah asalnya adalah himpunan bilangan asli N, dan rank atau daerah hasilnya termuat dalam himpunan S tersebut. Barisan bilangan real merupakan pengaturan bilangan real dalam indeks terurut. Barisan dipahami dari sudut pandang analisis merupakan bentuk khusus dari fungsi. Misalkan himpunan A subset dari himpunan bilangan real yang merupakan sebuah barisan bilangan real, maka fungsi f dari n bilangan asli akan dipetakan ke himpunan A sebagai daerah hasilnya. Definisi 10.1. Sebuah barisan bilangan real atau kita sebut dengan barisan di R adalah sebuah fungsi yang didefinisikan pada himpunan bilangan asli N, yaitu bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan daerah hasil atau rank yang termuat dalam R bilangan real tersebut. Definisi 10.2 mengenai sifat barisan. Jika ada dua barisan, yaitu barisan X atau XN dan barisan Y atau YN adalah barisan di R, dan C merupakan elemen dari bilangan real, maka untuk penjumlahannya, pengurangannya, dan perkaliannya, serta pembagiannya sama halnya dengan operasi pada bilangan biasa, maka yang dijumlahkan yang dijumlahkannya adalah suku yang seletak pada Xn dan Yn tersebut. Definisi 10.3 mengenai limit barisan. Sebuah barisan X atau ditulis dengan notasi dalam kurung barisan Xn di R dikatakan konvergen pada X elemen R, atau dengan kata lain
X dikatakan limit barisan dari barisan Xn jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 ada K epsilon elemen N sedemikian sehingga untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K epsilon suku Xn memenuhi nilai mutlak Xn dikurangi X kurang dari epsilon. Jika barisan Xn mempunyai limit X, maka barisan Xn tersebut adalah konvergen ke X. Dalam hal ini ditulis limit Xn sama dengan X, di mana N mendekati tak hingga, atau tanpa dituliskan batas N mendekati tak hingganya. Jika tidak mempunyai limit, maka barisan Xn dikatakan divergen. Baik, selanjutnya yaitu ada lemma 10.4. Barisan yang konvergen, kita misalkan limit barisan Xn adalah X. Kita ambil epsilon sama dengan 1. Maka berdasarkan definisi adalah terdapat K1 untuk bilangan asli. Sedemikian sehingga untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K1. Berlaku nilai mutlak dari Xn min X kurang dari 1 dengan menggunakan ketidaksamaan segitiga. Untuk setiap N lebih dari K1, maka berdasarkan ketaksamaan segitiga, nilai mutlak Xn sama dengan nilai mutlak Xn min X plus X kurang dari nilai mutlak Xn min X plus nilai mutlak X kurang dari 1 plus nilai mutlak X. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada teorema 10.5. Jika barisan Xn konvergen, maka Xn mempunyai paling banyak satu limit, atau bisa kita sebut limitnya itu tunggal. Nah, untuk pembuktiannya yaitu kita misalkan limit Xn sama dengan X aksen dan X double aksen dengan X aksen tidak sama dengan double aksen. Kita ambil sembarang epsilon lebih dari 0, maka terdapat K aksen epsilon elemen N. Sedemikian sehingga untuk setiap N kurang dari sama dengan K aksen epsilon berlaku nilai mutlak Xn min X aksen kurang dari epsilon per 2 dan terdapat K double aksen epsilon elemen N sedemikian sehingga untuk setiap N lebih dari K aksen epsilon berlaku nilai mutlak Xn min X aksen kurang dari epsilon per 2. Lalu kita pilih K epsilon sama dengan suprimum himpunan K aksen dan K double aksen dengan menggunakan ketidaksamaan segitiga. Setiap N lebih dari K epsilon diperoleh nilai mutlak X aksen min X double aksen sama dengan nilai mutlak X aksen min Xn plus Xn min X double aksen kurang dari nilai mutlak X aksen
min xn plus nilai mutlak xn min x aksen kurang dari epsilon per 2 plus epsilon per 2. Nah, maka diperoleh epsilon. Karena berlaku untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka x aksen min x double aksen yaitu sama dengan 0. Jadi x aksen sama dengan x double aksen itu terbukti bahwa limitnya itu tunggal. Oke, selanjutnya yaitu ada teorema 10.6. Misalkan x sama dengan xn, sebuah barisan bilangan real, dan x elemen R, maka 4 pernyataan berikut ekuivalen. Yang pertama, barisan xn itu konvergen ke x. Lalu yang kedua, untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat k elemen n sedemikian sehingga untuk setiap n lebih dari sama dengan k berlaku untuk nilai mutlak xn min x lebih dari epsilon. Yang ketiga, untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat k elemen n sedemikian sehingga untuk setiap n lebih dari sama dengan k berlaku x min epsilon kurang dari xn dan kurang dari x plus epsilon. Lalu untuk setiap persekitaran dari x terdapat k elemen n sedemikian sehingga untuk setiap n lebih dari sama dengan k berlaku untuk xn elemen persekitaran x. Nah, di sini ada pembuktiannya. A maka B itu jelas definisinya, dan untuk B maka C nilai mutlak xn min x kurang dari epsilon dapat didefinisikan yaitu min epsilon kurang dari xn min x kurang dari epsilon, maka didapat x min epsilon kurang dari xn kurang dari x plus epsilon. Untuk C maka D yaitu x min epsilon kurang dari xn kurang dari x plus epsilon. Xn elemen dari x min epsilon x plus epsilon didapat xn elemen v epsilon x. Lalu untuk D maka A xn elemen v epsilon x x min epsilon kurang dari xn kurang dari x plus epsilon didapat nilai mutlak xn min x kurang dari epsilon. Contoh 1, misalkan xn sama dengan 1 per n adalah barisan di R, tunjukkan bahwa limit xn sama dengan 0. Penyelesaiannya akan dibuktikan bahwa untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat k epsilon elemen n sedemikian sehingga untuk setiap n lebih dari atau sama dengan k epsilon berlaku 1 per n dikurangi 0 kurang dalam nilai mutlak kurang dari epsilon. Untuk pembuktiannya, karena akan dibuktikannya setiap epsilon lebih dari 0, maka ambil sebarang epsilon lebih dari 0. Dan karena akan ditunjukkan juga 1 per n,
maka perlu digunakan 1 per epsilon sebagai bilangan realnya. Karena epsilonnya lebih dari 0, maka di sini 1 per epsilon lebih dari 0. Berdasarkan sifat Archimedes, maka ada bilangan asli K epsilon sedemikian sehingga yang bilangan asli itu lebih besar dari bilangan real, 1 per epsilon. Dalam hal ini dituliskan bahwa 1 per epsilon kurang dari K epsilon atau 1 per K epsilon kurang dari epsilon. Selanjutnya, jika N lebih dari atau sama dengan K epsilon, maka diperoleh nilai mutlak 1 per N dikurangi 0 sama dengan nilai mutlak 1 per N. Contoh 2. Misalkan A lebih dari 0 dan Xn sama dengan barisan 1 per 1 plus NA di R. Buktikan bahwa limit Xn sama dengan 0. Kita buktikan karena A lebih dari 0, maka dapat kita peroleh 0 kurang dari 1 per 1 plus NA kurang dari 1 per NA. Selanjutnya kita ambil sembarang epsilon lebih dari 0. Berdasarkan sifat Archimedes, maka ada bilangan asli K epsilon sedemikian sehingga 1 per K epsilon kurang dari A epsilon. Selanjutnya, jika N kurang lebih dari sama dengan K epsilon, maka dapat kita peroleh 0 kurang dari 1 per 1 plus NA kurang dari 1 per NA kurang sama dengan 1 per K epsilon kurang dari epsilon. Hal ini menunjukkan bahwa nilai mutlak dari 1 per N min 0 kurang dari epsilon. Untuk setiap N lebih dari sama dengan K epsilon, karena epsilon sembarang, maka membuktikan bahwa limit dari 1 per 1 plus NA